Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Cahyani, NIM 2031710065 dari kelas MI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan penggunaan root. Pertama yaitu root parameter. Kita akan membuat root baru dengan argumen pertama, seperti ditampilkan pada kode program berikut yang ini. Lalu kita save. Lalu pada terminal kita ketikkan php artisan serve. Ketika kita muncul alamatnya ini, kita kopikan, lalu kita pastekan di browser dan muncullah Laravel. Selanjutnya kita bisa mengakses root yang tadi telah kita buat dengan menambahkan /mahasiswa/Rizka. Kita klik enter. Maka tampilannya akan seperti berikut. Lalu kita bisa membuat 2 atau lebih root parameter, di mana setiap segmen bisa diisi dengan nama variabel yang berbeda. Bisa dilihat pada kode program berikut. Kode program ini kita ketikkan pada VS Code, lalu kita simpan. Kita kembali lagi pada browser. Selanjutnya kita bisa mengakses root tersebut dengan cara /stock barang /kulkas /polytron. Maka tampilannya akan seperti berikut. Jika salah satu root parameter tidak diisi, maka ini polytron ini akan coba saya hapus. Maka apakah yang terjadi? Maka akan menampilkan halaman 404 not found. Ini terjadi karena tidak ada root untuk alamat tersebut. Root stok barang harus ditulis dengan 2 segmen, yakni untuk jenis, yaitu kulkas, dan merek, yaitu polytron yang tadi. Kita bisa membuat salah satu atau kedua segmen ini menjadi opsional. Maksudnya, jika nama segmen tidak ditulis, pakai nilai default. Inilah yang disebut sebagai optional parameter. Berikut cara penulisannya. Seperti ini penulisannya. Seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke browser. Kita coba untuk menuliskan alamat yang sama seperti tadi. Ini kita save dulu ya. Lalu kita coba untuk refresh. Nah, artinya jika segmen yang menampung nilai jenis barang tidak ditulis, pakai kulkas sebagai nilai default. Begitu pula jika segmen yang menampung merek barang tidak ditulis, pakai nilai polytron. Hasilnya akan seperti ini.
Ketiga, kita akan membahas dengan root parameter dengan regular expression. Root parameter juga bisa dibatasi dengan regular expression. Ini dipakai jika kita ingin penulisan alamat URL harus memenuhi pola tertentu. Contohnya seperti ini. Root get user /id. Lalu kita akan mencoba di browser hasilnya seperti apa. Kita kasih /user /id. Oh, kita kasih ID-nya, kita kasih 3402. Kita coba. Maka akan menampilkan seperti ini. Lalu kita coba lagi dengan angka dengan huruf ya 1. Kita coba. Ini masih bisa ditampilkan. Artinya, apapun nilai segmen terakhir tetap bisa diproses oleh Laravel. Namun biasanya ID terdiri dari angka saja. ID yang diinput dengan huruf seperti 1 seharusnya tidak bisa diakses. Untuk pembatasan seperti ini, kita bisa menggunakan regular expression dengan contoh berikut. Kita akan menambahkan where pada kode program yang tadi, yang terakhir kita kasih ekspresi where kurung buka ID, 0 sampai 9 plus kurung tutup titik 2. Lalu kita coba di browser. Pertama yang 1 kita coba enter. Maka akan menampilkan 404 not found. Ini terjadi karena alamat URL-nya tidak memenuhi pola. Lalu kita coba untuk mengganti dengan angka. ID-nya kita ganti dengan angka, kita ganti dengan 14, kita coba. Ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Kode parameter yang where ini artinya agar parameter ID hanya bisa diakses jika memenuhi pola regular expression, yaitu 0 sampai 9 plus. Pola ini berarti segmen ID hanya bisa diisi dengan angka 0 sampai 9 sebanyak 1 karakter atau lebih. Selain itu, row tidak bisa diakses. Keempat, kita akan menjelaskan tentang root redirect. Laravel juga menyediakan fitur untuk proses redirect antar root. Caranya, gunakan metode root _2 redirect. Seperti contoh ini, kode program ini. Lalu kita kembali ke browser, kita coba.
Kita tulis kontak as. Pada root ini, redirect ini terdapat 2 root. Root di baris ke 51 sampai 53 merupakan root normal untuk alamat localhost 8000/hubungi kami. Di baris ke 55 ini terdapat kode untuk membuat redirect-nya. Sehingga jika kita mengakses alamat localhost 8000/kontak us, maka halaman langsung dialihkan ke localhost 8000 hubungi kami seperti pada layar ini. Kelima, kita akan membahas tentang root group. Jika kita memiliki beberapa root yang ingin diproses secara kelompok, bisa menggunakan root group. Dengan menggunakan root group, beberapa root bisa diproses sebagai satu kesatuan. Apa yang bisa diproses untuk root group ini akan kita pelajari secara bertahap. Misalnya nanti bisa menjalankan middleware tertentu, menggunakan namespace tertentu, atau mengakses subdomain tertentu. Kita bisa menggunakan metode root.2.2 prefix untuk menambah awalan ke setiap anggota root. Pertama, kita akan membuat root ini. Lalu kita akan ke browser. Kita coba admin/mahasiswa. Kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita coba lagi yang dosen. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita coba lagi yang karyawan. Tampilannya akan seperti ini. Tidak ada yang salah dari cara tersebut, namun karena semua root menggunakan awalan segmen yang sama, yakni admin, kita bisa memanfaatkan root group dengan tambahan metode root.2.2 prefix. Seperti pada kode program berikut. Seperti kode program ini, kita tambah root.2.2 prefix /admin group function. Ini adminnya dihapus, ini tadi return kita ganti dengan echo. Ketiga root sekarang berada di dalam anonymous function root.2.2 prefix dalam kurung admin group function. Metode ini akan menambah awalan prefix /admin ke semua root yang ada di dalam grup. Ini memudahkan kita jika ingin mengubah tanda petik /admin menjadi prefix lain karena cukup mengedit di grup saja, tidak perlu mengubah root satu persatu. Keenam, saya akan menjelaskan tentang root file type. Laravel menyediakan root khusus yang akan dijalankan jika kita ditemukan root untuk sebuah alamat URL. Secara default, Laravel akan menampilkan halaman 404 not found. Namun, kita bisa menimpanya menggunakan metode root.2 fallback. Berikut adalah contoh penulisannya. Bisa dilihat pada baris ke-84 sampai 86 ini. Kita ketikkan ini.
Kemudian kita mencoba ke browser. Kita buat URL yang tidak ada pada root. Kita kasih slice, tidak ada. Maka hasilnya tidak 404 not found, melainkan maaf alamat tidak ditemukan. Dengan menggunakan view, nantinya kita bisa membuat tampilan halamat 404 yang lebih menarik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang route priority. Jika kita menggunakan route biasa atau tanpa parameter, maka apabila terdapat lebih dari satu route dengan alamat yang sama, route paling akhir yang akan dijalankan. Di sini saya akan menulis 3 buah route yang semuanya berisi alamat URL yang sama, yakni slice buku slice 1. Bisa dilihat pada baris ke-88 sampai 98. Ini. Ketika kita membukanya di browser, kita ketikkan alamat URL-nya buku slice 1. Maka yang akan tampil di web browser adalah buku kita ke-1, yakni hasil dari route baris ke 96 sampai 98. Namun, ketika kita menggunakan route parameter, hasilnya akan berbeda. Route parameter itu seperti ini. Seperti pada baris ke-100 sampai 110 ini. Ketika kita menjalankannya di browser, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Buku ke-1, yakni hasil route dari baris ke 100 sampai 102. Urutan prioritas root ini perlu menjadi perhatian karena bisa jadi kita bingung kenapa hasil tampilan tidak sesuai dengan yang tertulis di root. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pencarian kesalahan atau debugging. Dalam menulis kode program, error adalah hal yang sangat dimaklumi. Entah itu lupa mengetik titik koma di akhir baris, salah penulisan nama fungsi, salah menulis file, dan sebagainya. Bisa membaca dan memahami pesan error juga salah satu skill programming yang sangat penting. Apabila pada saat menulis kode program terdapat error, Laravel menampilkan error tersebut dengan tampilan yang cukup cantik, tidak sekedar teks biasa seperti error di PHP native. Sekarang saya akan mencoba untuk menghapus titik koma di akhir baris return hello world. Pada root ini, pada root di baris 112 sampai 118. Kita coba. Lalu kita buka browser, kita ketikkan alamatnya tadi hello. Maka apa yang terjadi?
maka Laravel akan menampilkan pesan errornya. Inilah error reporting bawaan Laravel yang terdiri dari dua bagian utama, yakni pada bagian 1 tempat untuk pesan error. Pada bagian 2 ini adalah jendela informasi detail dari error yang terjadi. Ini terjadi di exampp htdocs laravel 01 root web.php. Jadi tampilan pesan kesalahan memang sangat membantu, namun seringkali pesan error tersebut belum bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam PHP natif atau sebutan untuk PHP biasa, kita sering menggunakan fungsi var_dump atau printf untuk menampilkan struktur detail dari sebuah variabel. Contoh penggunaannya seperti ini. Seperti pada baris ke-112 sampai 117. Kita akan mencoba lihat tampilannya. Maka tampilannya akan sebagai berikut. String 11 hello world, hello world. Untuk menghindari teks hello world tampil 2 kali, dan juga untuk menghentikan PHP tepat setelah perintah var_dump, bisa ditambah fungsi die. Jadi kita tambah fungsi die pada kode program ini. Die. Kita save. Kita coba refresh lagi. Maka tampilannya akan seperti berikut. Penggunaan fungsi die cukup penting karena pada kode yang kompleks bisa saja tampil error lain sebab Laravel terus lanjut memproses kode program setelah baris var_dump. Teknik seperti ini akan memudahkan kita mencari sumber error, dan karena alasan itu pula Laravel menyediakan fungsi khusus yang mengupgrade tampilan var_dump bawaan PHP. Fungsi tersebut adalah dd, singkatan dari dump and die. Sesuai dengan namanya, fungsi dd akan menampilkan isi dari sebuah variabel dan langsung menghentikan kode program. Berikut adalah contoh penggunaan dari fungsi dd. Bisa dilihat pada baris ke-120 sampai 125. Kita lihat di browser bagaimana tampilannya. Di sini saya mengisi variabel hero dengan sebuah nested array atau array bersarang dan berikut hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Hello Jakarta dan Hello Medan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.